غرباء غرباء غرباء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua, kita mengikuti kajian dalam rangka menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat dan amal soleh kita diterima, mendapat ridho, mendapatkan pahala, dan kita dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah dan nantinya masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang multiniat. Apa itu multiniat? Intinya, multiniat itu adalah niat yang sangat banyak. Kita awali dengan mukadimah. Sesungguhnya, umur kita sangat terbatas. Kita harus akui bahwa waktu yang kita gunakan untuk beramal soleh sangat sedikit. Berbeda dengan waktu yang kita gunakan untuk urusan dunia. Kita butuh strategi dalam beramal agar dengan amal yang terbatas, kita bisa meraih pahala yang lebih banyak. Di antara strategi yang mungkin bisa kita lakukan adalah memperbanyak niat yang baik dalam satu amalan. Semakin banyak niat baik yang diniatkan oleh seorang hamba, maka semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan. Poin pertama, niat letaknya di hati. Dalam mazhab Hambali, seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, "An-niyatu hiyal qasdu, yuqalu nawakallahu bi khairi ay qasduka wa mahalluhal qalbu." Niat adalah kehendak. Apabila dikatakan Allah berniat baik kepadamu, artinya berkehendak baik kepadamu. Dan tempat niat adalah di hati. Asyarah Al-Kabir jilid 1 nomor 493. Poin yang kedua, seseorang akan mendapatkan ganjaran berdasarkan niatnya. Maka jika ia berniat banyak, maka ia akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Hanyalah amalan-amalan tergantung pada niat-niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Hadits Bukhari nomor 1 dan hadits Muslim nomor 1907. Kaidah yang ketiga, sekedar niat yang kuat maka telah mendatangkan pahala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'asyra hasanatin ila sab'imi'atin dhi'fin ila dha'afin katsirin." Barang siapa berniat untuk melakukan kebaikan, lalu tidak jadi melakukannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mencatat di sisinya satu kebaikan sempurna. Dan jika ia berniat untuk melakukannya, lalu melakukannya, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan sampai 70 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat yang banyak. Hadits Bukhari nomor 6491 dan Muslim nomor 128. Contohnya, misalkan ada seorang fulan, dia berniat akan bersedekah uang 2.000. Hatinya sudah berbicara, saya akan bersedekah. Kemudian dia berangkat ke masjid. Ketika dia akan melakukannya, qadarullah uangnya ketinggalan. Sehingga dia tidak jadi untuk berinfak sedekah 1.000 atau 2.000 rupiah. Nah,
Karena dia tidak jadi melakukannya bukan karena menyengaja, tapi karena ada uzur, uangnya ketinggalan, maka dengan niatnya saja ini dia sudah mendapatkan pahala. Lalu bagaimana jika dia benar-benar melakukannya? Dia berinfak 1.000 atau 2.000, maka ketika dia ikhlas, Allah akan mencatat kebaikan padanya 10 sampai 70 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat yang banyak. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil sebuah contoh. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk dan telah dekat dengan Madinah, maka beliau berkata, "Inna bil madinati larijalan masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr." Yang artinya, sungguh di Madinah ada para laki-laki yang mana tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidak pula melewati lembah, melainkan mereka bersama kalian. Sakit telah menghalangi mereka. Diriwayatkan lain, melainkan mereka bersikat dengan kalian dalam pahala. Hadis Bukhari nomor 4423 dan Muslim nomor 1911. Maksudnya begini, bahwasanya ketika Rasul dan para sahabat berperang, ketika mereka pulang dari perang Tabuk, Nabi mengatakan dan mengabarkan bahwasanya ada sekelompok para laki-laki yang mereka tidak ikut perang. Mereka berada di Madinah, tapi mereka mendapatkan pahala seperti kita yang sudah berperang di perang Tabuk. Maka hal ini sangat mengherankan. Tetapi itulah yang terjadi. Apa sebabnya? Karena mereka sebenarnya sudah berniat untuk berjihad, untuk berperang bersama Nabi dan para sahabat yang lain. Permasalahannya adalah mereka tidak jadi berangkat perang dikarenakan mereka sakit. Mereka mendapatkan udzur syar'i. Sehingga meskipun mereka tidak ikut berperang, mereka hanya tiduran berbaring di kota Madinah, maka mereka dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yang lain, bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala berjihad karena mereka sudah berniat berjihad namun tidak berangkat dikarenakan ada udzur syar'i. Jadi ini karena ada udzur syar'i atau halangan yang dibolehkan secara agama, bukan karena malas atau sengaja untuk tidak ikut berjihad. Contoh yang lain adalah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin balaghullahu manazzilas syuhada wa in mata ala firashihi." Barang siapa meminta kepada Allah mati syahid dengan penuh kejujuran, maka Allah akan menyampaikannya pada kedudukan syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Hadis Muslim nomor 1909. Maksudnya, dan ini dikisahkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Salah seorang panglima Muslim tanpa tanding ketika berperang selalu menang atas izin Allah. Dialah yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau berperang terus ketika sudah hijrah kepada Islam. Bahkan beliau bercita-cita ingin mati di medan perang untuk mendapatkan kemuliaan sebagai seorang syuhada. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Khalid meninggal di medan perang, di medan jihad. Meskipun tubuhnya penuh dengan luka, ada tombak yang menancap, pedang yang mengiris tubuhnya dan lain sebagainya. Tapi Allah mentakdirkan beliau selamat dan tidak mati. Maka itulah yang terjadi. Khalid sudah berjihad. Orang berjihad itu kalau tidak mati ya menang atau hidup. Dan rata-rata memang sangat mengerikan, banyak yang meninggal, banyak yang gugur. Khalid melampaui itu semuanya. Dia berniat untuk mati syahid, tapi Allah tidak mengizinkan. Namun karena niatnya yang baik, maka Allah izinkan mati di atas tempat tidurnya dalam kondisi sakit. Artinya, meskipun Khalid ini tidak mati di medan perang sebagai syuhada,
namun beliau meninggal di atas tempat tidurnya dalam kondisi sakit yang parah, dan itu dihukumi sebagai seorang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas sebuah hadis yang panjang tentang bagaimana orang berniat. Dia sudah berniat beramal soleh, tetapi apa daya dia tidak jadi melakukannya atau salah dalam melakukannya. Atau dalam arti dia tidak menyengaja untuk tidak beramal sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Abdin razaqallahu malan wa ilman. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa yasilu fihi rahimah. Wa ya'lamullahi fihi haqqan. Fahadha bi afdolil manazil. Sesungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Jadi di dalam dunia ini hanya ada 4 orang pembagian. Mari kita simak satu demi satu dan nanti kita akan analisa apakah kita termasuk di golongan yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Yang pertama, seorang hamba yang telah Allah anugerahi harta dan ilmu, maka ia pun mentaati Rabb-nya pada penggunaan harta dan ilmunya, menyambung silaturahim, dan mengetahui pada ilmu dan hartanya tersebut ada hak Allah. Maka orang ini berada pada kedudukan yang paling utama. Yang dimaksudkan adalah, satu, seorang yang kaya raya, dia punya banyak harta dan dia berilmu. Nah, dengan ilmunya ini, hartanya dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya dengan banyak berinfak, bersedekah, kemudian juga membayar zakat. Nah, sehingga harta yang dia dapatkan maka disalurkan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah wa 'abdin razaqallahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa shadiqun niyyah yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan fahuwa biniyyatihi fajruhuma sawa'u. Yang kedua, ada seorang hamba yang Allah anugerahi ilmu, akan tetapi tidak Allah anugerahi harta, maka ia pun mempunyai niat yang benar. Ia berkata, seandainya aku memiliki harta, sungguh aku akan beramal sebagaimana amalan fulan. Maka ia dengan niatnya mendapatkan pahala keduanya sama. Artinya apa? Orang yang kedua ini orang yang alim, orang yang punya ilmu agama, tetapi dia miskin, dia tidak punya harta. Dan dia bercita-cita, dia berandai-andai. Dan perlu diketahui hadirin rahimani wa rahimakumullah, berandai-andai ini ada 2. Yang pertama, jika berandai-andai untuk suatu yang sudah terjadi, maka ini haram. Contohnya, seandainya saya adalah anak dari Bapak Bupati, maka saya jadi orang kaya, terkenal, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh karena mengingkari takdir yang sudah terjadi. Namun, kalau seandainya untuk masa depan, ini adalah cita-cita dan itu dibolehkan. Contoh, seandainya saya punya ilmu, punya harta, maka saya akan bersedekah, maka saya akan berdakwah. Seandainya saya pintar, maka saya akan kuliah supaya bisa jadi orang yang berprofesi dan lain sebagainya. Sebagaimana orang yang kedua ini, dia bercita-cita, seandainya saya punya harta, maka saya akan beramal seperti orang yang pertama, orang yang punya ilmu dan orang yang punya harta. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan cita-cita orang yang kedua ini, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Nah, ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Jadi orang tidak punya harta, tapi dia bercita-cita jadi orang kaya yang beramal soleh, maka mendapatkan pahala. Meskipun dia hanya bercita-cita, dia tidak beramal soleh seperti orang yang pertama. Makanya bagi kita, sekarang pun kita bisa berniat, seandainya saya kaya, saya ingin haji. Seandainya saya orang kaya, saya akan membangun rumah untuk kedua orang tua, akan menafkahi keluarga, akan membantu orang yang miskin, dan lain-lain sebagainya. Intinya, niatlah, bercita-citalah yang baik untuk diri kita di masa depan. Kemudian orang yang ketiga,
Dalam hadis Nabi ini disebutkan, wa 'abdin razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi amalihi bighairi ilm la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu Allahu fihi haqqan fahadha bi akhbathil manazil. Dan seorang hamba yang Allah anugerahi harta, akan tetapi tidak Allah anugerahi ilmu, maka ia pun ngawur menggunakan hartanya tanpa ilmu. Ia tidak mentaati Rabb-nya pada hartanya, tidak pula menyambung silaturahim, tidak mengetahui bahwasanya pada hartanya itu ada hak Allah. Maka orang ini berada pada tingkatan yang buruk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga ini adalah sebaliknya dari poin yang satu dan kedua. Orang yang ketiga ini adalah orang yang kaya, tetapi orang ini tidak punya ilmu agama. Sehingga sehingga hartanya ini dipakai untuk jalan-jalan yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjudi, berzina, judi online, untuk membeli harta atau benda-benda yang mubazir, ya, untuk beli nomor, untuk beli minuman keras, untuk pergi-pergi yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang seperti ini, ya, orang seperti ini dia termasuk orang yang paling buruk. Jadi hartanya itu yang ada pada dirinya bukan mendapatkan kebaikan bagi dirinya, tetapi dia menjadi orang yang paling buruk meskipun dia kaya raya. Makanya jangan silau kepada orang kaya. Kalau ingin jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bertakwa. Jangan hanya saya ingin seperti si orang kaya raya, tetapi dia orang yang tidak beriman. Ini bahaya. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah seorang hamba, wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la 'amiltu fihi bi'amali fulan fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa'un. Seorang hamba yang Allah tidak anugerahi harta maupun ilmu, ia berkata, seandainya aku punya harta, tentu aku akan menggunakan hartaku sebagaimana perbuatan si fulan. Maka ia dengan niatnya dosa keduanya sama. Hadits Tirmidzi nomor 2325. Artinya, ini golongan yang boleh saya katakan yang paling bodoh, yang paling apes. Kenapa? Dia orang miskin, dia orang bodoh. Tidak punya harta, tidak punya ilmu. Tapi dia bercita-cita untuk kemaksiatan. Mungkin dia mengatakan, seandainya saya jadi orang kaya seperti si fulan, maka saya akan melakukan molimo. Naudzubillah, ya. Ini contoh saja. Maka hanya dengan niatnya ini, dia mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang ketiga. Kalau orang yang ketiga ini orang kaya tapi tidak punya agama, dia melakukan amal keburukan, mendapatkan dosa. Orang yang keempat ini sudah tidak punya harta, orang miskin, tapi bercita-cita menjadi seperti si orang ketiga yang ahli maksiat, maka dosanya sama. Na'udzubillah min dzalik. Kaidah yang keempat, jika seorang telah berniat lalu berusaha beramal dan ternyata amalannya tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka ia tetap mendapatkan pahala. Kita lihat contohnya, dan ini disebutkan di dalam beberapa hadis. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas, dia, bapaknya dan kakeknya adalah sahabat Nabi SAW. Dia berkata, dulu Abu Yazid mengeluarkan dinar-dinar untuk disedekahkan. Maka ia pun meletakkannya di samping seorang di masjid. Maka aku pun datang dan mengambilnya. Kemudian aku mendatanginya dengan membawa sedekah tersebut. Dia berkata, demi Allah, yang aku inginkan bukan engkau. Maka aku pun mengadukannya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, bagimu apa yang kamu niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil, wahai Ma'an. Hadits riwayat Bukhari nomor 1422.
Sang ayah tidak bermaksud sedekahnya diberikan kepada sang anak karena anaknya orang kaya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi sang ayah pahala karena niatnya yang baik. Meskipun akhirnya harta sedekah tersebut kembali kepada sang ayah karena yang niatnya diberikan pada orang miskin ternyata yang mengambil anaknya. Nah, karena anaknya tentu saja diserahkan kepada orang tuanya kembali lagi. Dan ini tidak disengaja, tidak ada eh, kesengajaan atau tidak direkayasa. Karena sang ayah, sang anak di bawah tanggungan sang ayah. Jadi sudah berniat bersedekah pada orang di masjid. Dia menginginkan orang miskin, orang lain bukan keluarganya. Qadarullah, anaknya yang mengambil. Sehingga niatnya sudah disampaikan dan dia mendapatkan pahala, tetapi alhamdulillah hartanya masih menjadi jodohnya. Jadi takdirnya kembali lewat anaknya yang menerima. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala rajulun la atasaddaqanna lailata bisadaqatin, fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin fasbahu yatahaddatsuna tasuddiqal lailata ala zaniyatin. Qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah la atasaddaqanna bisadaqatin." Yang artinya, seseorang telah berkata, "Aku akan bersedekah malam ini." Kemudian dia melaksanakan aksinya, keluar dari rumah untuk bersedekah. Qadarullah, yang dia sangka awalnya adalah orang miskin yang pas untuk dikasih sedekah, ternyata sedekah itu diberikan kepada seorang pezina. Apakah pada esok harinya orang-orang viral membicarakan dirinya bahwa kok bisa ada orang bersedekah kepada pezina? Ketika dia mengetahui, maka dia membalikan kepada Allah. Ya Allah, segala puji bagimu. Sedekahku ternyata jatuh pada seorang pezina. Sungguh aku akan bersedekah lagi. Maka dia menguatkan tekadnya, besok akan bersedekah lagi dan berusaha untuk tidak salah sasaran. Maka kemudian fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadi ghaniyin fasbahu yatahaddatsuna tusuddiqu ala ghani qala Allahumma lakal hamdu ala ghaniyin la tasaddaqanna bi sadaqatin. Kemudian ia pun keluar untuk bersedekah lagi. Dia mengira orang yang disedekahkan adalah orang yang tepat. Ternyata dia menyedekahkan kepada orang kaya. Esok harinya viral kembali. Orang-orang membicarakan bahwa sedekah yang telah diberikan ternyata salah sasaran. Diberikan pada orang kaya. Dan dia tidak menyengaja, tidak merekayasa. Ia pun kembalikan kepada Allah. Ya Allah, segala puji bagimu. Sedekahku ternyata jatuh kepada orang kaya. Dia tidak mengira itu orang kaya. Maka dia pun bertekad kembali, sungguh aku akan bersedekah. Maka kemudian fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqu ala sariqin faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyin wa ala sariqin. Kemudian ia keluar untuk bersedekah, maka ia menyedekahkannya ternyata kepada seorang pencuri. Dia berharap sedekahnya tepat sasaran pada orang yang miskin, orang yang baik. Qadarullah, ternyata orang yang dia jumpai, orang yang dia beri adalah pencuri. Maka esok harinya orang-orang pun membicarakannya. Viral. Sedekah telah diberikan pada seorang pencuri. Tidak pas. Maka ia pun berkata, ya Allah, segala puji bagimu. Sedekahku ternyata jatuh kepada orang-orang yang salah. Kepada orang yang zina, orang kaya, dan orang yang mencuri atau pencuri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka lanjutan dari hadis ini, fa'utiya faqila lahu amma sadaqatuka faqad qubilat amma zaniyatu fal'alaha tasta'ifu biha an zinaha wal'allal ghaniyyu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah wal'allas sariqa
yasta'ifu biha an sarriqatihi. Maka ia didatangi dalam mimpinya dan dikatakan padanya. Ini merupakan kabar gembira bagi dirinya yang sudah bersedekah tapi salah sasaran. Apa yang dikatakan di dalam mimpi tersebut? Adapun sedekahmu yang telah diterima, adapun sedekahmu maka telah diterima. Artinya sedekah yang dia lakukan diterima amalnya, mendapatkan pahala. Kemudian diterangkan, adapun pezina, mudah-mudahan dengan sebab sedekahmu ia menjaga diri dari zina. Paling tidak pezina itu di malam harinya tidak bekerja, tidak bermaksiat menjadi seorang pezina dengan sedekah orang tadi. Dan mudah-mudahan orang kaya tersebut mengambil pelajaran kemudian menginfakkan harta yang Allah berikan. Nah, orang kaya yang diberikan sedekah tadi, dia sadar dan kemudian dia merasa malu. Selanjutnya dia pun berganti ingin bersedekah seperti orang yang memberikan sedekah kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu pencuri tersebut menjaga diri dari mencuri. Nah, yang ketiga ini menjadikan si pencuri yang biasa malam mencuri ternyata terjaga. Dia stop mencurinya. Sehingga hadirin rahimani wa rahimakumullah, dia berniat baik, melakukan amal baik, meskipun hasilnya tidak sesuai, salah sasaran, tetapi ada hikmahnya. Lihat, pezina ini di malam itu tidak jadi berzina, dia selamat, dia mendapatkan rizki. Kemudian orang-orang aman, keluarga aman, karena suaminya tidak berzina. Yang kedua, orang-orang kaya kemudian sadar, diketuk pintu hatinya. Sehingga setelah itu dia kembali menjadi orang yang sadar dan akan memberikan harta pada orang-orang miskin dengan sedekahnya. Sehingga orang-orang miskin pun akan punya harapan, akan ada bantuan dari orang-orang kaya. Dan kemudian di malam tersebut pun orang-orang akan aman dari pencurian. Si pencuri juga aman dari dia bermaksiat. Orang-orang pun akan aman hartanya karena tidak ada yang mencuri. Wallahu alam bissawab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang kelima, niat yang baik merubah pekerjaan yang asal hukumnya hanya mubah atau boleh menjadi suatu kurbah atau ibadah yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amal-amal itu hukumnya mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan juga boleh. Tetapi ketika disisipi atau diniati dengan ibadah, maka itu menjadi pahala. Sebagaimana hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fiyam ra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan satu infak pun yang dengan infak tersebut engkau mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan diberi ganjaran atasnya sampai-sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Hadis Bukhari nomor 56 dan Muslim nomor 162. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita bayangkan ya. Jadi memberi makan kepada istri, pada anak dan sebagainya itu merupakan hal yang biasa. Tapi ketika diniatkan untuk mengharap wajah Allah, artinya mengharapkan pahala dari Allah, maka ini akan menjadi pahala yang luar biasa. Contoh lain dari perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, amma ana fa anamu fa aqumu wa aqumu wa arju fi naumati ma arju fi qomati. Adapun aku, maka aku tidur dan sholat malam, dan aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana pahala yang aku harapkan dari sholat malamku. Mu'adz ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dia meniatkan tidurnya adalah dalam rangka untuk melepaskan lelahnya, untuk mengistirahatkan badannya, kemudian untuk beristirahat, kemudian mempersiapkan diri supaya bisa bangun lebih gasik
tidurnya gasik, bangunnya lebih awal. Karena apa? Supaya bisa sholat malam, tahajud, paling tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Sehingga tidurnya ini yang tadinya hukumnya mubah, boleh, maka dihukumi jadi pahala. Makanya jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala dari setiap amal-amal yang setiap hari kita kerjakan. Hadits Bukhari nomor 6923 dan Muslim nomor 1733. Hadits ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dia berkata, maknanya adalah aku tidur dengan niat untuk menguatkan diriku dan berkonsentrasi untuk ibadah serta menyegarkan atau menyemangatkan diri untuk ketaatan. Maka aku berharap pahala pada tidurku ini sebagaimana aku berharap pahala pada solat-solatku. Kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim nomor 12 halaman 209. Senada juga dengan perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau berkata, maknanya adalah ia mencari ganjaran pahala dalam istirahat sebagaimana ia mencarinya dalam kelelahan ibadah. Karena istirahat jika dimaksudkan untuk membantu dalam beribadah, maka akan mendatangkan pahala. Kitab Fathul Bari, jilid 8 nomor 62. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lihat di antara contoh praktek menggandakan niat-niat yang baik dalam satu amalan. Jadi satu amalan tetapi niatnya banyak dan melimpah, sehingga ini akan menjadikan pahala yang luar biasa. Contohnya adalah yang pertama, duduk di masjid. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau berkata, sebagai contoh duduk di masjid, maka sesungguhnya hal itu adalah salah satu amalan ketaatan. Dengan hal itu seorang bisa meniatkan niat yang banyak, seperti meniatkan dengan masuknya menunggu waktu sholat, i'tikaf, menahan anggota badan dari maksiat. Ya, karena kalau di masjid kan tidak mungkin ya orang yang normal, yang sehat akalnya, kemudian dia melakukan kemaksiatan. Ya. Menolak hal-hal yang memalingkan dari Allah dengan mempergunakan seluruh waktunya untuk di masjid, zikir pada Allah dan yang semisalnya. Inilah cara untuk memperbanyak niat, maka kiaskanlah dengan hal ini amalan-amalan ketaatan lainnya, karena tidak ada satu ketaatan pun melainkan dapat diniatkan dengan niat yang banyak. Mukhtasar Minhaj Al-Qasirin halaman 362. Nomor 2, menuntut ilmu. Imam Ahmad berkata, al-ilmu afdalul a'mal liman sahhat niyatuhu. Qila bi ayyi syai'in tasihhun niyatu? Qala yanwi yatawaddu fihi wa yanfi anhul jahla. Ilmu adalah amalan yang termulia bagi orang yang niatnya benar. Lalu dikatakan pada beliau, dengan perkara apa agar niat menjadi benar? Imam Ahmad berkata, ia niatkan untuk bersikap tawadu pada ilmunya, tidak sombong. Jadi orang yang belajar sudah pinter, jangan sombong, tetap tawadu, rendah hati. Dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Karena pada asalnya manusia itu bodoh, lahir dalam kondisi tidak tahu. Maka untuk menghilangkan ketidaktahuan, kebodohan itu, maka harus dilawan dengan diisi dengan ilmu. Maka dia menjadi orang yang pandai. Al-Insaf, jilid 2, nomor 116. Maka di antara praktiknya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, menyebutkan beberapa niat yang hendaknya ditanam dalam hati seorang penuntut ilmu tatkala ia menuntut ilmu. Di antaranya, 1, berniat untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, berniat untuk menjaga syariat Islam, karena menuntut ilmu adalah sarana terbesar untuk menjaga kelestarian syariat atau hukum-hukum Islam. Yang ketiga, berniat untuk membela agama, karena agama memiliki musuh-musuh yang ingin merusak agama ini, di antaranya dengan menyebarkan subhat-subhat. Yang keempat, berniat untuk menghilangkan kebodohan darinya. Yang kelima, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Contoh yang ketiga, tatkala berangkat ke masjid. 1, ini bisa diniatkan di dalam hati ya. Jadi niat itu gampang. Kita ngobrol aja di hati dengan diri kita, Allah Maha mendengar. Contohnya, aku mau ke masjid lah, akan aku makmurkan masjid Allah, kemudian akan
senyum kepada saudara-saudara yang bertemu di sana, akan menyebarkan salam, akan menghadiri sholat jamaah, memperbanyak jumlah kaum muslimin supaya masjidnya nggak sepi, kemudian berdakwah di jalan Allah, ya, meskipun dakwah menggunakan ikro, ya, alif ba ta tha, ini sudah dakwah. Kemudian yang ketujuh, merasa bangga karena Allah menyebut-nyebut namanya, ya, karena ini dalam hadis disebutkan. Yang kedelapan, menunggu saat turunnya ketenangan dengan kekhusyuan hati. Karena orang di dalam masjid itu tenang, ya. Lebih-lebih masjidnya nyaman, ber-AC, dingin, ya. Tidak hiruk-pikuk, sepi. Ini Masya Allah, ya. Yang kesembilan, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian menunggu turunnya rahmat, ya. Anak orang-orang yang berbuat baik, i'tikaf, datang ke masjid, itu akan sangat mudah mendapatkan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik seperti datang ke masjid. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib atau amalan yang sunnah. Kemudian contoh yang keempat, tatkala membaca atau menghafal Al-Quran, maka niatkan dalam diri dan hati kita. Satu, berniat mendapatkan kebaikan pada setiap huruf. Setiap huruf yang kita baca, alif, lam, mim, 3 huruf, satu hurufnya dikali 10, maka jadi 30. Nah, kalau membacanya lebih banyak, Bismillahirrahmanirrahim, 19 kali 10, 190. Lalu bagaimana kalau membaca surat Al-Kahfi, atau bahkan Al-Baqarah, atau 1 juz, atau seluruh Al-Quran 30 juz, Masya Allah. Yang kedua, mengingat negeri akhirat. Ya, di dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang surga, neraka, dan sebagainya. Yang ketiga, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena ada Quran yang terjemah, bisa kita resapi maknanya, dan sebagainya. Yang keempat, agar mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan ini hanya bagi orang yang membacanya. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca firman-firman-Nya. Orang yang cinta, ya, kepada orang lain, maka dia akan suka membaca tulisannya. Sebagaimana seorang anak yang mencintai orang tuanya, ketika orang tuanya mengirimkan surat, baik surat tertulis atau surat di WA, maka dia akan baca berulang-ulang. Seolah-olah dengan membacanya itu dia akan ingat kepada orang tuanya. Atau seorang suami, ya, membaca surat yang terukir indah dengan tinta emas dalam tulisan yang begitu harmonis, romantis, ya, yang dikirim oleh istrinya, maka akan dibaca terus-menerus. Sebaliknya juga, sama dengan kita ketika membaca firman-firman Allah, maka akan mendekatkan diri kita kepadanya. Yang keenam, mengamalkan hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketujuh, mengangkat derajat di surga dengan menghafalkan ayat-ayatnya. Selanjutnya, contoh yang lain adalah yang kelima, tatkala menjenguk orang sakit. Bisa menjenguk di rumah sakit, klinik, atau di puskesmas, atau bahkan menjenguk di kamarnya, di kamar asrama, ya. Baik, maka niatkan untuk menunaikan salah satu hak seorang muslim, yaitu menjenguknya jika sakit. Yang kedua, mengingat hadits qudsi, bahwasanya apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu mengunjunginya, maka kamu mendapat tiku di sisinya. Ini kan hal yang luar biasa. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah atas penjagaannya terhadap dirinya dari apa yang menimpa saudaranya. Dia bersyukur, saya sehat, teman saya sakit. Seperti itu. Ya, tapi bukan berarti temannya sakit disyukuri. Enggak, bersyukur pada kita kalau kita sehat, ya. Yang keempat, meminta kepada orang yang sakit untuk didoakan karena kedekatannya terhadap Rabb-nya. Jadi saling mendoakan. Kita mendoakan orang yang sakit karena sedang dekat dengan Rabb-nya, juga diminta, ayo doakan kami supaya kami sehat juga. Saling mendoakan. Berikutnya contoh ketika puasa sunnah. Di antaranya, satu, diniatkanlah untuk mendapatkan diri kepada Allah dengan amalan yang paling dicintainya. Mendekatkan, ya.
Yang kedua, agar Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Memerangi hawa nafsu dengan menundukkannya untuk melakukan ketaatan, membelenggu syahwat, meminta penjagaan, mengikuti sunnah Rasul, ya, mencintai sunnah Nabi dengan puasa Senin Kemis, tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, ya. Yang keenam, mendapatkan kemenangan berupa saat dikabulkan doa bagi orang yang berpuasa. 7, merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir dan miskin. Yang kedelapan, agar Allah memasukkan kita ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu artinya kesegaran. Jadi pintu ke orang-orang yang kehausan, kelaparan, maka masuk kepada pintu yang sangat menyegarkan. Ya, mungkin kalau bahasa kita ada sebuah pintu rumah yang AC-nya sangat segar, dingin. Begitu masuk, nyes, ya, dingin, segar. Yang kesembilan, barang siapa yang membuat haus dirinya karena Allah berpuasa pada hari yang panas, maka Allah akan memberikan minum pada hari kiamat yang amat panas dan amat menimbulkan dahaga. Contoh yang ketujuh, tatkala makan dan minum. Makan minum ini bisa jadi pahala besar, asal diniatkan yang baik. 1, menguatkan tubuh agar bisa beribadah kepada Allah, tidak letoy, lemah, ya. 2, merenungkan nikmat Allah. Abasa ayat 24. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah berupa makanan dan minuman yang tersedia. Yang keempat, berusaha menerapkan sunnah Nabi tatkala makan dan minum. Kemudian nomor 8, tatkala memakai pakaian. Ini setiap hari kita kerjakan. 1, mengingat Allah dengan membaca doa pakaian, doa berpakaian. Yang kedua, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi orang-orang yang telanjang itu enggak indah. Lihat, orang-orang gila, ya, meskipun seperti Tao Mingse itu enggak indah, tetap tidak indah, tetap jelek karena tidak terbalut pada dirinya busana untuk aurat. Kecuali suami istri, ya, ini beda masalah, ya. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah. Yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi melalui cara berpakaian. Yang kesembilan, tatkala menggunakan internet. Nah, ini, ya. Semuanya pada pegang HP, pakai internetan. Bagaimana supaya mendapatkan pahala? 1, untuk berdakwah, menyeru kepada jalan Allah. Kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis zikir lewat online, menyebarkan Islam, nge-share postingan, poster atau video atau link audio atau apa saja, artikel. Yang keempat, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada seorang mukmin yang lemah. Artinya apa? Ketika ada orang muslim, orang mukmin punya HP tapi dipakai untuk dakwah, dipakai untuk kebaikan, ya untuk bisnis, ya untuk usaha yang halal, jelas ini lebih dicintai karena lebih kuat, kuat kemauan, kuat niatnya, kuat ilmunya dan sebagainya. Dan yang tidak kalah adalah menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kebalik, HP dipakai untuk game, judi online, untuk porno. Ini malah jadi dosa jariah. Selanjutnya yang ke-10, ini contoh saja ya, adalah tatkala mau menikah atau ini kalau anak-anak belum bisa ini ya. Kalau bapak guru mungkin ya. Ta'adud ya. 1, sebagai bentuk cinta kepada sunnah Nabi. Karena orang yang menikah itu mengikuti sunnah Nabi. Jadi orang yang jomblo, tidak mau menikah, ini adalah tidak mengikuti cinta Nabi, sunnah Nabi. Yang kedua, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau udah nikah, aman, ya. Ada tempat untuk berlabuh, kapal berlabuh di pelabuhan. Kapal udara bersandar di bandar udara. Ya, bis ke terminal. Coba kalau bis udah capek nggak punya terminal, ya parkir di pinggir jurang, kecemplung, habis nanti. Yang ketiga adalah untuk memperbanyak pasukan kaum muslimin. Dengan menikah punya anak banyak, ya maka menambah jumlah pasukan kaum muslimin. Yang keempat,
menyenangkan hati Nabi tatkala di akhirat, karena Nabi membanggakan umatnya yang banyak di hadapan para nabi dan umat yang lain. Ya, menikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Jadi di antara cara untuk membuat Nabi itu bahagia, orang yang paling kita cinta itu bahagia adalah apa? Dengan kita menikah, kemudian menghadirkan anak yang banyak. Maka Nabi akan bahagia. Kalau Nabi sudah bahagia, jangan khawatir, syafaatnya akan diberikan kepada kita. Insya Allah. Yang kelima, untuk menolong para wanita yang butuh perhatian para lelaki, baik gadis ataupun para janda. Yang keenam, untuk memberi teladan kepada kaum muslimin jika poligaminya berhasil dan bahagia. Ini nomor 6 ini spesial kalau mau dan mampu gitu ya, berani dan mampu, itu seperti itu. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini perjumpaan kita di kajian tentang multiniat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.